Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji syukur kita bisa hadir di tempat ini. Ini ibadah kedua kita offline. Saya senang sekali bisa berkumpul melihat om tante sehat semua sampai di sini sampai hari ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi itu karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita yang sungguh luar biasa. Benar Saudara? Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Nyanyi Hosana. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu,
Berdiri bersama-sama katakan ku nyanyi Hosana. Engkau layak untuk kami sembah Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu besar Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami benar-benar kangen Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik. Kasih setiamu Tuhan untuk kami pagi hari ini begitu dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di hati kami Tuhan saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur kami. Thank you Jesus. Thank you. Haleluya. Haleluya.
sama-sama katakan sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Ini seruan hati kami Tuhan. Yes, Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kau layak kami agungkan Tuhan. Ya Yesus, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, kau layak disembah. Sekali lagi katakan dengan seruan hati kami Tuhan, angkat tangan kita, nyanyi Hosana. Terima kasih Tuhan yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah Tuhan, kau layak disembah, kau layak Tuhan, kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih bersemangat Bapak Ibu? Kita percaya kita dipilih dari segala bangsa untuk berkumpul di sini untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita kata, kita dipilih. Dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
Masih bersemangat saudara? Kami tahu Tuhan Yesus kita baik dan luar biasa. Dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Benar saudara? Mari sama-sama tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Katakan tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi lebih semangat lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus kita bersungguh-sungguh baik. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan kita sungguh luar biasa, baik sampai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus kita sungguh baik. Benar saudara? Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan itu, kita tanamkan di hati kami. Dan mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengar firman. Kembali Bapa, kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, yang kalau hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Kami mau bahwa bukan dengan kekuatan kami, tapi kerinduan dengan iman percaya, bahwa setiap apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan, ada hasil yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tutup bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu, hindarkan dari serangan-serangan gangguan terutama COVID-19 ini. Kami percaya firman-Mu akan kami dengar dan memberikan kami kekuatan yang baru. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, mari kita bersama-sama membuka di dalam Kitab Mazmur 71. Kitab Mazmur 71. Saudara, bukan hal yang mudah memang kita masa-masa transisi. Sebetulnya yang dicanangkan new normal itu adalah memang berkegiatan secara normal, tapi tidak mengurangi ketaatan untuk menjaga diri protokol kesehatan. Yang seperti saya utarakan, ternyata Jakarta itu mengalami ledakan-ledakan kembali karena disalahartikan oleh masyarakat, tidak menjaga kesehatan dan berkumpul dan banyak kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan penularan itu melonjak lagi. Dan kita tetap berdoa supaya Surabaya tidak terjadi seperti yang di Jakarta. Karena Surabaya ini Bondowani, tapi waninya itu wani yang ngawur sehingga mengakibatkan kerugian banyak masyarakat. Ya, saudaraku, karena itu mari kita bersama-sama dukung di dalam doa. Dan juga tidak mudah bagi orang-orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan. Ada yang saya undang pendeta di panggung, Pak, waduh enggak usah Pak, saya agak khawatir. Ya enggak apa-apa, ya toh. Seperti itu. Nah, tadi ini hamba Tuhan yang saya undang, saya sudah ingatkan, tapi kayaknya beliau enggak bisa menjawab WA saya. Saudaraku, enggak mudah karena waktu saya ikut Zoom-nya Bamak, Pak Pendeta Sudidharma juga prihatin kalau gereja online terus, streaming terus, bukan jemaatnya yang tidak terpelihara. Iman daripada rohani gembala-gembala pun mengalami penurunan. Waktu kemarin saya ikut dari seminar saat, saya tidak bisa ikut GBT kesehatan karena saya sudah diundang di seminarnya saat pas jamnya juga bekal-bekal dari guru sekolah minggu, youth. Itu nanti akan diceritakan oleh istri saya hari ini itu khusus youth sama sekolah minggu. Diindikasikan bahwa juga guru-guru sekolah minggu mengalami penurunan rohani. Nah, ngeri saudara. Kalau gereja tidak bisa dibiasakan berkumpul walaupun kita ada pembatasan-pembatasan, kalau hanya lewat TV, lewat apa, nah itu dampaknya itu. Bukan hanya pendeta, ini survei dari Bamak, nah juga dari timnya saat yang namanya kompak itu saya tidak tahu kepanjangan apa, mengalami krisis rohani. Ya saudara, apalagi yang namanya jemaat yang katakanlah rohaniawan saja, rohaninya itu tidak terperhatikan lagi. Ya saudaraku, ini jebakan-jebakan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ya, saudaraku, oleh karena itu kita mau konsisten dengan iman kita, ya saudaraku, untuk tetap berpegang pada hal-hal yang kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan. Ada seorang pendeta yang bilang mulai dari PSBB itu gerejanya tetap buka. Dan puji Tuhan sampai sekarang ya ndak ono sing bermasalah begitu ya toh. Tapi pendetanya ini sempat saya a priori yang negatif. Wah, ini nekat namanya mencobai Tuhan, tapi dia punya prinsip ini belum zaman penyiksaan. Sudah jemaat itu mengalami ketakutan untuk beribadah.
Kalau memang jemaatnya 100, ya dibagi 3 kali ibadah, biasanya sekali ibadah, karena tempatnya terbatas, tetap ingin melakukan seperti itu. Karena mungkin gembalanya ingin supaya iman dari jemaat ini tetap terperhatikan. Ada seorang gembala juga yang sharing ke mami saya, walaupun gerejanya tidak bisa ibadah, tapi ibu pendetanya ini setiap hari keliling ke rumah jemaat satu persatu, suruh anaknya ngetik ayat-ayat Alkitab, dibagikan begitu, di depan rumah tidak masuk, dikasihi ayat-ayat seperti itu. Nah, itu namanya pemerhati, ya toh, iman dari rohani jemaat itu. Ada yang memang punya membagi sembako juga disertai dengan renungan-renungan secara tertulis. Ada ibu-ibu yang tidak bisa mengikuti secara online, seperti di panggung itu saya selalu didesak, harus buka Pak, harus buka, karena jarang yang punya ini, mereka kelaparan rohani. Begitu dibuka minggu pertama, penuh, waduh saya kaget, ini gak boleh ini harus digilir, nanti dikasih nomor ganjil genap. Nah, minggu pertama biar yang dapat nomornya ganjil itu datang gantian. Gak gitu, tetap gak boleh lalu uyal-uyalan seperti itu. Saya terharu ibu-ibu yang sederhana pun memiliki kerinduan yang besar sekali untuk beribadah. Ada seorang ibu mengatakan, Pak, kapan lagi saya harus beribadah? Umur saya sudah segini. Nah, saudaraku, karena terbatasnya waktu, dia sadar, dia mau tidak mau harus beribadah. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Nah, Mazmur 71 ini kiranya merefleksikan iman kita di masa yang sudah lanjut usia. Nah, ini bukan hanya untuk yang usia, tetapi yang muda. Karena terbatasnya waktu, saya akan menceritakan ayat yang pertama. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Nah, saudara-saudaraku, kalau usia sudah tua ini, apakah makin banyak masalah? Makin ya, jujur gitu loh. Kalau yang tidak jujur, saya berdoa Tuhan ampunilah dia. Gitu. Ya saudaraku, makin banyak masalah, ya tidak memungkiri itu. Masalahnya apa? Mazmur menyadari, karena sering dibuat malu. Kalau bayi guyu lucu, sing tuwek guyu ya tidak lucu, karena giginya sudah mulai berkurang. Terus ingat apa? Endi kacamataku, padahal kacamatane nggone ndukur kepala itu. Terus mari gitu obatnya sudah diminum. Oh niku ngasih obat endi, padahal obatnya ngene meja makan ya gak disentuh, mari makan terus ditinggal masuk kamar. Anakku gak ngasih obat ambil aku. Pak ngisin-ngisini. Ya loh, ngisin-ngisini anak. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Makanya pemazmur bilang, Tuhan, kalau aku sudah tua jangan sekali-kali aku mendapat malu. Ini permintaan kita semuanya. Saya sudah STW, setengah tua, sudah 48. Ya, berdoa saya tidak mau menjadi pekun, belajar niru papi saya walaupun sudah tua 65 tahun, sudah lulus MA, ya toh. Terus belajar dan belajar. Nah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seringkali saudaraku usia lanjut ini dianggap ngerusoni. Sudah tidak digobres lagi sehingga merasa dirinya minder. Isin, ya saudaraku, ngisin-ngisini. Tapi kita percaya lansia-lansia di dalam Kristus itu tetap menjadi berkat bagi orang lain. Komisi lansia di sini wah luar biasa sekali, berapi-api. Ya saudaraku, tidak ngisin-ngisini. Ya saudaraku. Ayat yang ke-10. Kadang-kadang pemazmur juga bilang, sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang yang mengincar nyawaku berdiri bersama-sama, lalu dia mengatakan gosip tidak baik. Ya saudaraku. Nah, ini tantangan-tantangan dari orang yang sudah lanjut usia, ya saudaraku. Dan ayat yang ke-7,
baca ayat atasnya, bagi orang itu merupakan suatu pribadi yang istimewa sebetulnya. Ya, saudaraku. Bagi orang seperti pemazmur ini bukan membuat malu, bukan minder, tetapi justru dia itu merupakan hal yang ajaib. Dalam terjemahan yang lain itu semakin tua, semakin menjadikan dirinya itu berkat, saluran. Orang bilang mengatakan, wah luar biasa sekali. Om ini luar biasa sekali, tante ini hebat luar biasa. Ya sudah ada keteladanan, sehingga orang-orang mengatakan, ini suatu keajaiban, suatu mujizat, suatu hal yang luar biasa. Inilah yang diinginkan oleh pemazmur, saudara-saudaraku. Dia bilang, jangan membuang aku pada masa tuaku. Nah, saudaraku, jangan meninggalkan aku kalau kekuatanku menurun. Ini permintaan-permintaan dari pemazmur, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semakin tua, harusnya semakin bijaksana, semakin memiliki karakter ilahi yang semakin matang. Ya, saudaraku. Contohnya di Alkitab Perjanjian Baru itu Simeon. Terus kemudian apa? Nabiah Hana. Semakin tua dia semakin matang dan diberikan tanda-tanda yang ajaib. Sampai Simeon dipeseni oleh Tuhan, kamu tidak akan meninggal dulu sebelum kamu melihat juru selamat. Luar biasa. Hana juga, saudara-saudaraku. Sehingga di dalam masa yang sudah usia lanjut itu omongannya tidak ngelantur, tetapi yang diperkatakan itu adalah kebenaran, yang diperkatakan itu adalah unsur nasihat yang bisa membangun, yang bisa menguatkan. Pada waktu bayi Yesus itu dibawa ke bait suci, apa yang dikatakan oleh Simeon? Sampai orang tuanya tercengang, apa arti perkataan ini? Waktu dibawa ke Nabiah Hana, juga demikian saudara-saudaraku, mengatakan sesuatu yang ajaib terhadap anak ini, yaitu bayi Yesus. Saudara-saudaraku, masa usia lanjut itu merupakan satu hal yang menjadi kemuliaan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu waktu saya setiap besuk kepada orang-orang yang sudah usia lanjut, saudara-saudaraku, saya selalu ingin menguatkan mereka dengan hal-hal seperti ini. Tidak minder, tidak usah merasa bikin malu, nanti aku ini ngisin-ngisini. Enggak. Tetapi justru semakin ibu atau bapak semakin tua, banyak berdoa, dan di situ mencerminkan kemuliaan Allah ada. Tutur katanya akan memberkati orang lain, membangun orang lain. Ya, saudaraku. Oleh karena itu, kita muda memupuk diri, sehingga pada waktu tua itu betul-betul memperoleh buah yang matang. Saudara-saudara, kemarin waktu saya ikut seminarnya saat itu, dikatakan begini, zaman sekarang ini dikatakan dunia ini bilang, welcome to Bible, New Babylon, New Babylon, Babel baru. Nah, saya teringat, konsep mereka Protestan itu tidak percaya dispensasionalis, tafsiran-tafsiran dari golongan karismatik. Tapi saudara-saudaraku, apa yang di dunia tawarkan itu konsepnya Babel baru. Kalau kita belajar dari kitab Wahyu, Babel itu melambangkan apa, saudaraku? Pelacur besar. Ya, saudaraku, keduniawian. Nah, oleh karena itu, setiap era baru ini, manusia itu tidak bisa lepas dari ini. Kayaknya tangannya sudah dilem sama gadget atau sama media sosial yang lain. Sehingga anak-anak zaman sekarang ini pinter semua, saudaraku, pakai ini. Tapi miskin pengalaman. Pengetahuannya kaya, tapi pengalamannya sedikit. Karena dikit-dikit aja langsung buka. Pembicara bilang, waktu ibadah pemuda,
Setelah gitu pulangnya disalami sama anak-anak muda. Om maaf, tadi yang Om ngomong itu salah tahunnya. Loh kamu kok tahu? Begitu Om ngomong gitu, tak buka di Google, tahunnya yang seperti ini. Loh pinter anak-anak itu. Tetapi miskin pengalaman. Nah itu setiap anak Tuhan, Tuhan bukan mengajarkan tentang pinter ini, tapi Dia ingin anak-anaknya itu masuk di dalam hidup yang memiliki pengalaman. Supaya kuat, supaya matang. Pada waktu saya di sebuah pertemuan begitu ada pengusaha muda yang ngomong sama temennya, saya cuma nguping saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu generasi muda sekarang itu ciamik-ciamik. Terima matangnya aja. Dan itu gampang untuk diatur. Nah, seperti itu. Artinya, memang anak muda zaman sekarang, direktur-direktur yang baru-baru sekarang ini, bos-bos yang baru yang sudah gantikan papanya dulu, kepengen praktis, kepengen cepat, efisien, dan yang penting jalan. Itu prinsipnya. Tanpa mengalami suatu proses di mana kematangan itu terus terjadi. Buah nih memang dikarbit lebih enak mana daripada matang di pohon. Ya, seperti itu saudara-saudaraku. Menurut ahli tanaman, ini saya tidak tahu. Kalau buah yang dikarbit itu daya simpannya itu cepat busuk, tidak lama. Tapi kalau buahnya matangnya di pohon dipetik, itu bisa tahan lama. Nah itu pasti. Karena mempercepat itu akibatnya berdampak buruk. Nah saudara-saudaraku, yang bagian kedua, tadi bagian pertama Mazmur menyadari usia itu bagi dia suatu halangan, tetapi kesimpulannya dia bilang, Tuhan aku ingin dalam usiaku ini menjadikan diriku berkat. Yang kedua, Tuhan memang mengizinkan banyak kesulitan saudara-saudaraku pada ayat yang ke-20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ya saudaraku, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Tapi pemazmur bilang yang kedua saudara-saudaraku, ada keyakinan bahwa harapan itu akan dihidupkan kembali walau mengalami kematian. Ya, saudaraku. Anak-anak zaman sekarang itu karena apa? Pakai ini terus sehingga jauh hubungannya sama orang tua. Dikatakan pada waktu seminar itu, kalau ada waktu kumpul sama anak ini bersama-sama. Ya, seperti yang saya sudah pernah lakukan sering, saya nyuruh anak saya ini nyuci mobil, bareng nyuci mobil. Ya, saudaraku. Lalu yang kecil itu bisa masak, jadi bareng mamanya masak. Ada komunikasi seperti itu. Dan yang lain. Jadi kalau ada anak-anak saudaraku yang ngejak orang tuanya bermain, cepat orang tuanya ini ngerespon. Dan untuk mengambil banyak waktu untuk anak ini. Jangan sampai, papa ini kesel, ditolak begitu. Nah, saudara-saudara, karena apa? Karena ini siklus. Dikatakan oleh pembawa seminar itu, Anda akan menjadi tua. Anda sekarang muda, menjadi eksekutif. Nyaris tidak banyak waktu untuk anak, tapi banyak waktu untuk klien. Banyak waktu untuk memikirkan bisnisnya. Tapi ingat Anda akan menjadi tua, dan waktu anak Anda ini minta main, minta waktunya, Anda tolak. Saat Anda pensiun, Anda akan sendirian dan Anda akan minta konco. Saya pikir betul. Dan waktu anak Anda ini tua, Anda minta anak Anda untuk menemani dia, jangan harap anak Anda itu akan menemani Anda. Karena dia juga akan nyontoh, akan menyibukkan diri dengan dunia bisnisnya dan mengabaikan Anda. Berarti ada hukum tabur. Saudara-saudara, kiranya kita tidak terlambat akan hal itu. Pemazmur ini menyadari
sadar-sadarnya dia akan menjadi tua dan dia akan kembali ke dalam lubang kubur. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pemazmur ini menguatkan hati untuk mendidik anak-anaknya. Di dalam mazmur yang lain, aku menjadi imam. Raja Daud itu bukan menjadi raja saja di kerajaan Israel, tetapi dia membereskan hidupnya di dalam lingkungan keluarga. Walaupun kita tahu banyak kelemahan-kelemahannya, sehingga perpecahan terjadi, Absalom itu memberontak, dan banyak hal yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Mazmur bilang ada satu keyakinan kalau dia semakin tua, dia akan mendekati kematian, namun dia tidak membatasi dirinya atau terkungkung pada hal itu. Ayat yang ke-18, sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Nah, saudaraku, ini pemazmur ini komitmennya dalam ayat yang 18 ini menambah puji-pujian. Ya, saudaraku. Tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengalami penurunan rohaninya. Resepnya cuma satu, yaitu semakin menambah puji-pujian bagi Allah. Ya, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan diciptakan menjadi penyembah-penyembah Tuhan, pemuji-pemuji Tuhan. Tetangga saya depan itu, Taci, itu anggotanya Pak Pendeta Ari Handoko. Setiap pagi saya dengar, ada waktu saya mau manasi mobil, mau berangkat kerja, menyanyi pujian, ada 2-3 lagu, naikkan, dia tinggal sendirian. Ya, saudaraku, menyembah, memuji Tuhan. Lalu satu saat, karena sama mami berjemur begitu ya, jam 8 di depan, dia bilang, Cik, aku ini gak disopo mbek tangga sebelah nih. Ya, apa ya ketokane ndak seneng mbek ngrungokno aku nyanyi. Gitu. Terus mami bilang, ya sudah kamu di kamar. Loh, nek kamarku tambah cedek, gange DE. Gitu. Aku di ruang tamu. Gitu. Ya rada alon ae nyanyine gak iso. Aku ingin memuji Tuhan. Aku dengan suara yang los. Di gereja ini kalau kita suarane nyanyi los kuno kan gak enak, sesek, kena masker. Jadi saudara di rumah tanpa maskeran, buantara nyanyi gak apa-apa. Apalagi di rumahnya Cililihana kan saingan itu. Nyanyi saja, enggak apa-apa. Situ pakai speaker, kita enggak usah pakai speaker, enggak apa-apa. Buantar. Nyanyi. Walaupun tetangga itu rasanya enggak senang, enggak apa-apa. Kita memuji Tuhan. Menambah puji-pujian bagi orang, memberitakan kemuliaan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi lama-lama mereka mulai diem, akhirnya sudah mulai nyapa kembali. Pada waktu saya kecil, papi mendesak saya untuk main piano, gitu. Makanya karena didikan papi, 1 hari saya bisa melatih diri itu 2 jam, 3 jam setiap hari. Tabernakel Glory ini bukunya habis, mulai dari nomor 1 sampai nomor ratusan sekian, saya lupa. Nyanyi, tapi bilang dunia ini perlu hiburan yang sejati. Mereka cari hiburan tidak ketemu. Biar melalui rumah ini ada puji-pujian. Kita tidak bersuara, tapi dengan nyanyian kamu main piano, lagu rohani bisa didengar oleh tetangga-tetangga, dan mereka merasakan damai sejahtera di situ. Ya sudah, saya awalnya tidak ngerti apa yang diucapkan itu, tapi saya main terus saja. Latihan terus. Lama-lama
Ada beberapa yang bilang, anaknya itu les di mana? Gitu. Jadi guru saya ini akhirnya dapat murid itu banyak yang di situ. Ada yang punya piano sini, punya piano nomor berapa itu. Jadi ngelesi juga. Bagi guru itu dapat rezeki. Jadi orang-orang tetangga itu mendapat berkat. Kok enak ya lagu-lagune orang Kristen ini. Lagu-lagu Tabernakel Glory saya mainkan itu. Ada ketenangan. Sing tetangga belakang itu dum 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 ini itu dum 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 nyanyi. Tapi lama-lama sing dum 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 ini konslet KB di sana. Akhirnya mandek. Yang piano ini tetap mengalir. Sampai sekarang pianonya ada. Wah, luar biasa sekali. Ada berkat di situ. Oh, itu rumahnya Pak Pendeta. Ada orang yang kesasar begitu tanya, punya Pak Pendeta? Ya itu nomor 31 itu si pendeta. Akhirnya terkenal bukan karena dikenal, tetapi terkenal karena menaikkan puji-pujian menjadi berkat. Tidak banyak ngomong, tetapi menyalurkan kemuliaan Allah bagi orang lain. Semakin tua saudaraku, resepnya cuma satu, tambah pujian. Semakin tambah umur, mari kita menambah puji-pujian bagi Tuhan. Ya saudaraku, itu resepnya. Karena puji-pujian itu menghasilkan mujizat yang luar biasa. Ada ketenangan. Marilah mulut kita selalu mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan. Tentang keajaiban Tuhan. Menyaksikan tentang kesetiaan Tuhan. Ya saudaraku, maukah kita di hari-hari kita menjalani ini menambah pujian. Bukan menambah keluh kesah. Waktu saya antri di Bank BCA, ya ini di video tidak apa-apa karena BCA sudah banyak ya kan. Bangun pagi di atas tempat tidur bisa langsung cek saldo. Loh, melek motor langsung cek saldo. Ini yang diajarkan adalah materialistik. Maaf saya ngomong di hal rohani. Kita melek mata apa yang kita pikirkan. Kalau memang saldo kita nol mau apa? Tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Apakah dengan saldo kita 1 miliar pun kita bisa bahagia? Nah, saudara-saudaraku, yaitu promosinya bank. Tapi setiap anak Tuhan, waktu kita buka mata, kita mengingat Kristus. Ya saudara, sebelum kita tutup mata kita, yang pikiran kita terakhir adalah tentang Yesus. Kita begitu melek mata, pikiran kita yang utama adalah tentang Kristus. Menambah puji-pujian. Sudah bangun jam 3, jam 4. Naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Nah saudaraku, mau malam menjelang tidur, naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ya saudaraku, untuk itulah kita diciptakan. Untuk memuji Tuhan. Saudaraku, bagian yang terakhir di dalam Tawarid. Waktu Raja Yosafat ini mengalami ketakutan, ya, karena musuhnya itu besar sekali. Lalu Raja Yosafat ini waktu mendengar itu semuanya, Raja Yosafat dicatat oleh Alkitab memutuskan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memaklumkan puasa. Lalu seorang abdi bilang, jangan takut, ketahuilah Tuhan akan menyerahkan musuh yang sekarang ini kamu lihat di depan matamu, tidak akan kamu lihat lagi. Caranya apa saudaraku? Puasa, mengarahkan diri kepada Tuhan, lalu ingat janji Tuhan. Di situ Raja Yosafat bilang, ya Tuhan Allah semesta langit dan bumi. Seperti yang diutarakan oleh Raja Salomo, pada waktu umatmu di atasnya nama engkau disebut dan berdiri. Ya saudaraku, menghadap pintu ini kiranya mata Tuhan tertuju atas tempat bait suci itu. Dan mendengar teriak kami dari tempat yang di surga itu, maka Tuhan akan mengingat perjanjiannya. Ya saudaraku, lalu seorang nabi itu mengatakan, besok kamu pergi ke tempat peperangan di situ,
berdiri di tempatmu dan nyanyikan apa itu? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Paduan suara Bani Israel menyanyikan itu berulang-ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Alkitab mencatat, pada waktu paduan suara ini menaikkan puji-pujian, apa yang dilakukan oleh Allah, musuhnya itu saling menikam sendiri, saling berperang sendiri. Orang Israel dengan puji-pujian di hadapan Tuhan, tetap tinggal berdiri dan menyaksikan mereka kalah saling membunuh satu dengan yang lain. Saudaraku, ini dampak puji-pujian yang luar biasa. Kalau hari ini kita menghadapi masalah apapun, saudaraku, kita tidak bisa menambah kesulitan kita atau menyelesaikan masalah kita. Kita datang kepada Tuhan. Mulut kita ungkapkan tambah puji-pujian bagi Tuhan. Kita tinggal diam berdiri, dan kita akan menyaksikan Allah yang bekerja bagi kita. Tugas kita cuma mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya saudaraku, dengan puji-pujian sakit bisa disembuhkan. Dengan puji-pujian hati yang galau mengalami penghiburan yang kembali daripada Tuhan. Ya saudaraku, itulah keajaiban Tuhan kita. Umat Tuhan adalah umat yang pemuji. Umat Tuhan adalah umat yang penyembah. Di situ Tuhan akan menyatakan, menjadikan kita menjadi umat-umat pemenang daripada Tuhan. Ya saudaraku, mari, dunia sulit, mereka butuh hiburan. Kita menjadi penghibur-penghibur mereka. Menjadi berkat bagi mereka semuanya. Tambah puji-pujian bagi nama Tuhan. Setelah lagu-lagu rohani, nyanyikan itu semuanya, saudaraku. Dan orang lain bisa lihat, merasakan. Kalau saya lihat di YouTube, misalkan komentarnya di situ, saya ini agama ini, tapi saya merasakan nyanyian ini dapat menyentuh hati saya. Nah, seperti itu. Banyak komentar-komentarnya. Mereka yang bukan beragama Kristen memberikan komentar yang positif akan nyanyian-nyanyian rohani seperti itu. Ya saudaraku, oleh karena itu gereja Tuhan kalau ingin mengalami ketenangan, mengalami kekuatan, bahkan mengalami pertolongan Tuhan, walaupun masa-masa yang sulit menjelang kita masa tua, solusinya cuma satu, tambah pujian bagi Tuhan. Semakin tambah umur, tambah pujian bagi Tuhan. Jangan makan bakmi kalau lagi ulang tahun, tapi makan rohani seperti ini. Ya saudaraku, menambah puji-pujian akan mendapatkan kekuatan roh yang luar biasa. Amin, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kami mendapatkan satu pesan. Tuhan merindukan setiap kami dengan mulut lidah kami menambah puji-pujian bagi Tuhan, Allah yang perkasa. Karena Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima hormat dan kemuliaan itu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir ini, kami rindu Tuhan mendapatkan lawatan-Mu. Kami semuanya mengalami berkat-berkat-Mu ya Bapa. Baik berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk selanjutnya dalam aktivitas kami sehari-hari, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Manakala di antara kami yang hari-hari ini mengalami masalah, pergumulan, baik di dalam kesehatan kami, di dalam usaha pekerjaan kami, mungkin di dalam masalah rumah tangga kami, hubungan anak dengan orang tua ya Tuhan dengan anak, kiranya Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat bagi orang lain, nama Tuhan dimuliakan.
Terima kasih jemaat yang diberkati, mari sama-sama kita berdiri, kita masuk di dalam doa berkat. Bapa, kami berdoa syafaat untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Presiden Jokowi di dalam mengemban tugas-tugas yang Tuhan sudah taruhkan kepercayaan ini, supaya memiliki bijaksana dan semua yang ada keputusan-keputusan semata-mata menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Kami berdoa untuk ya Tuhan, penyebaran COVID ini yang masih belum melandai. Mari Tuhan akan membantu kesadaran masyarakat agar mereka boleh mentaati peraturan-peraturan protokol kesehatan, menjaga diri dengan baik. Kami percaya Tuhan, pemerintah yang sudah tidak kurang-kurang untuk menghimbau dan menyarankan semuanya ini. Dan kami membutuhkan campur tangan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kota Surabaya yang akan diadakan pemilihan wali kota di tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong siapakah yang duduk di dalam pemerintahan wali kota dan wakilnya ini semata-mata Tuhan yang menghendakinya. Karena kami percaya semuanya itu datang daripada Tuhan dan untuk melaksanakan amanat yang Tuhan telah taruhkan kepada pemimpin-pemimpin kami ini. Kami berdoa berkati kota Surabaya, berkat-Mu atas kota Surabaya ini menjadi kota yang terkenal, kota yang terpuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Izinkan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan dimuliakan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati bersama katakan, amin. Kiranya Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.